Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Selamat datang di Merintis Indonesia Talk Show bersama pengusaha muda. Nah, kali ini bareng sama saya, Fairu Zaira, biasa dipanggil Fai, di Merintis Indonesia Talk Show Series gitu. Nah, bolehlah ya teman-teman sebelum kita masuk ke acara inti, kita kenalan sedikit nih, apa itu Merintis Indonesia. Oke, mungkin bisa slide-nya di next. Nah, Merintis Indonesia, mungkin next lagi. Nah, Merintis Indonesia merupakan wadah kreatif ya bagi para muda-mudi untuk saling terhubung dan berkolaborasi ya gitu ya teman-teman. Kemudian Merintis Indonesia memiliki misi yaitu, nah misinya menyediakan program pengembangan bisnis muda-mudi yang scalable dan berkelanjutan, kemudian menghubungkan para pebisnis muda dengan investor potensial, dan bisa dibaca di slide mungkin. Next. Kemudian Merintis Indonesia memiliki core value yang ada singkatannya yaitu terampil, begitu, ada terbuka, edukatif. Nah, selanjutnya ini dia kita kenalan sedikit nih. Siapa aja founder Merintis Indonesia, ada Kak Bobi, Kak Roro, dan Kak Lutfi, begitu. Nah, mungkin kalian pada bertanya-tanya ngapain aja sih Merintis Indonesia itu. Jadi Merintis Indonesia banyak banget programnya, salah satunya ada Idea Summit Day, kemudian Digital Class, Business Expo, Community Sharing, and Business Organizer. Nah, oke, bisa di next. Kemudian bisa dilihat seperti itu, seperti yang ada di layar teman-teman. Itu adalah kurang lebih ada program dari Merintis Indonesia. Nah, seperti itu. Yang lagi ongoing, kemudian yang coming soon ya, upcoming program, begitu. Nah, ini roadmap mungkin bisa dibaca. Kemudian di sini teman-teman kalau masih ada yang pengen kepoin ya, kepoin Merintis Indonesia, bisa banget di scroll, di kepoin di Instagram Merintis Indonesia. Kami juga ada di podcast, di Spotify juga ada. Oke teman-teman, nggak usah berlama-lama lagi ya. Di episode kita kali ini kita akan membicarakan, akan mengumpas tuntas tentang bisnis finance ya. Sebelum kita panggil pemateri hebat kita, mungkin bisa saya bacakan dulu nih CV dari pemateri kita. Oke, sebentar ya teman-teman. Untuk sembari menunggu, mungkin bisa diajakin lagi teman-teman lainnya agar join Zoom. Oke, ini dia pemateri kita malam hari ini, Kak Ani Primawati. Nah, kebetulan Kak Ani Primawati ini sejak tahun 2017 hingga sekarang beliau menjabat ya, mengemban amanah sebagai Chief Finance Officer di Maisa Holding Company, kemudian menjadi komisioner di PT Dua Tangan Indonesia, dan komisioner juga di PT Fortis Andalan Karoseri, begitu. Nah, mungkin bisa kenalan lebih lanjut langsung nih ke orangnya ya. Mari kita sambut dengan bahagia. Selamat datang Kak Ani Primawati. Halo. Halo Kak Ani. Malam. Selamat malam halo. Kak Ani. Gimana nih Kak kabarnya Kak? Alhamdulillah luar biasa baik Kak Fai. Oke, alhamdulillah baik ya. Sangat semangat nih ya, udah siap untuk mengisi materi di malam hari ini ya Kak. Iya, siap banget Kak. Oke Kak, langsung aja, nggak usah berlama-lama lagi. Langsung waktu dan tempat saya persilakan. Oke. Oke. Ya,
Selamat malam, Muda Budi Business Owner ya, Kota Madiun dan sekitarnya. Ya, Terima kasih sudah join acara malam ini. Sebelumnya saya sampaikan terima kasih juga kepada tim Merintis Indonesia yang udah invite saya untuk mengisi acara Merintis Indonesia Talkshow ya yang ke-17 dengan materi eh, How to Build Financial Management for Startup gitu ya, Kak Fai ya. Hmm, oke langsung saja karena waktunya yang terbatas juga, saya mulai acara malam ini. Oke, saya share screen sebentar ya. oke, silakan Kak. Oke. Oke, tadi udah diperkenalkan ya sama Kak Fai. Saya mau memperkenalkan diri juga ya. Perkenalkan teman-teman semua. Saya panggil teman-teman aja ya supaya lebih akrab ya, lebih dekat. Saya Ani Primawati, Chief People Officer di Mesa Group Holding Company. Yang saat ini saya juga handle Chief Financial Officer di Mesa Group Holding Company juga. Oke, langsung saja kita mulai ya, rekan-rekan semua. Nah, di era yang sekarang itu banyak sekali para bisnis muda yang banyak mendirikan suatu usaha baik yang digital maupun non digital, baik di daerah Madiun dan sekitarnya bahkan juga di nasional gitu. Lalu apa sih sebenarnya yang sudah dilakukan mereka gitu selama ini? Jadi banyak dari mereka yang sudah melakukan manajemen, baik dari sisi finansial, people, marketing, strategik, dan semuanya. Tetapi ada juga beberapa bisnis muda juga yang mungkin ya belum melakukan manajemen terhadap bisnis yang digelutinya saat ini. Oke, secara umum bisnis itu bisa di-manage ya. Kalau rekan-rekan semua sudah ketahui bahwa suatu bisnis itu dibangun berdasarkan pondasi, atau kita perlu tahu juga kenapa sih kita mendirikan suatu bisnis itu, apa yang menjadi dasar, apa yang menjadi landasan bisnis itu, kita dirikan. Nah, biasanya kita sebut landasan itu sebagai visi. Ketika kita mendirikan sebuah bisnis baru, baik digital, non digital, sebenarnya apa sih yang menjadi goal kita mendirikan bisnis tersebut dari teman-teman semua. Nah, ketika dari teman-teman semua sudah bisa menentukan apa nih tujuan, goal dari bisnis itu dia didirikan atau diadakan, teman-teman bisa tuh lebih bertanya lagi. Lalu kenapa bisnis itu diadakan? Kenapa bisnis itu didirikan? Why? Kenapa kita harus mendirikan bisnis itu? Nah, pertanyaan-pertanyaan itu yang harusnya kita mulai aware untuk kita bantu jawab untuk mengeksekusi visi yang sudah kita tentukan di awal dalam menentukan suatu usaha atau suatu bisnis itu, teman-teman semua. Nah, ketika visi sudah kita tentukan, misi sudah kita tentukan, lalu strategi apa sih sebenarnya yang akan kita jalankan untuk mewujudkan visi yang sudah kita buat. Nah, dari strategi yang sudah kita buat, kita breakdown lagi menjadi sebuah rencana kerja. Rencana kerja bisa dalam jangka pendek maupun in long term. Jadi teman-teman bisa sesuaikan dengan unit bisnis yang teman-teman miliki, seperti itu. Lalu ketika sudah dibuatkan strategi, work plan-nya sudah dibuat juga, baik dalam jangka waktu yang pendek, setahun ataupun 5 tahun ke depan, sesuatu hal yang paling penting untuk dilakukan juga yaitu terkait financial projection-nya. Karena sebuah usaha itu kalau tidak ada uang, ya kita tahu sendirilah ya, semua aja butuh uang untuk melakukan develop dari bisnis yang sudah dilakukan. Dari acara malam ini, makanya aku beri garis ini ya, garis putus-putus sesuatu hal yang nantinya akan kita jadikan topik pembicaraan dari Mistalk malam ini gitu. Nah, kalau ada pertanyaan, teman-teman welcome ya untuk ketik pertanyaannya di chat room atau bisa tadi Kak Fai sudah sebutkan raise hand, jadi nanti aku bisa bantu jawab seperti itu. Dari hasil sebuah penelitian menyatakan bahwa lebih dari 90% startup itu berakhir dengan kegagalan, teman-teman semua. Dan kurang dari 1% itu menjadi unicorn. Penyebabnya apa sih dari kegagalan tersebut, teman-teman? Yang pertama, gagal itu karena gagal merealisasi pendapatan. Menurut survei ada 42%. Selanjutnya yaitu gagal karena kehabisan dana.
Itu menurut hasil survei ada 30%, dan selanjutnya yaitu masalah harga atau biaya dari produk yang didistribusikan atau dijual sebesar 18%, serta karena membakar uang ya. Kan kita ketahui semua bahwa kenapa sih startup itu membakar uang? Ya karena untuk membangun awareness dari customer yang nantinya akan menjadi target dari suatu bisnis kita, dan untuk membangun loyalitas dari customer itu sendiri gitu. Lalu, mengapa sih sebenarnya kita sebagai, business owner muda ya yang baru saja merintis sebuah usaha atau mau mengembangkan usaha itu lebih, besar lagi, perlu untuk mengelola keuangan? Nah, ini jawabannya teman-teman. Tidak semua startup itu mempunyai modal besar. Sorry ya. Tidak semua startup memiliki modal besar, tetapi berharap menjadi besar. Nah, itu memang banyak sekali ya sekarang, apalagi teman-teman semua yang berjiwa milenial ya. Yang penting punya ide, kita bisa jalankan bisnis itu, tetapi jangka panjangnya apakah kita sudah memikirkan dengan ketersediaan modal yang kita miliki seperti itu. Nah, mengapa lagi kita perlu mengelola keuangan? Karena ada faktor lagi yaitu pendanaan. Apakah pendanaan yang kita miliki itu mampu untuk mengcover sejauh mana bisnis kita itu akan sustain atau dapat bertahan selama berapa tahun dalam menghadapi persaingan bisnis dengan kompetitor yang lainnya, sesama rekan muda yang juga mempunyai bisnis serupa ataupun bahkan berbeda produknya, seperti itu. Nah, selanjutnya yaitu menggunakan uang dengan bijak, rekan-rekan semua. Banyak orang yang sudah menggunakan uang dengan baik, tapi baik belum tentu bijak, seperti itu. Jadi menggunakan uang dengan bijak dalam hal ini kalau saya boleh sampaikan yaitu, apakah dalam memulai suatu bisnis itu kita sudah memisahkan antara keuangan pribadi dan keuangan, untuk usaha gitu. Karena banyak juga kalau kita ketahui ya, contoh aja yang simpel, kita ada sebuah toko ya, toko yang kita buka pribadi misalkan, kalau kita lihat misalkan kita beli, di toko meracang yang jual kebutuhan produk sehari-hari ataupun sembako gitu, mereka kalau kita lihat pasti memasukkan uangnya ke dalam suatu laci atau kotak, di mana, uang itu kalau kita lihat bisa keluar masuk dari situ gitu loh. Dan belum tentu juga kotak itu hanya untuk menampung uang masuk dan keluar ketika terjadi transaksi penjual jual beli gitu loh. Belum tentu juga ketika nanti, misalkan anak atau cucu dari si penjual itu membutuhkan uang, bisa saja mereka mengambil uangnya dari kotak tersebut gitu teman-teman. Jadi dalam hal ini kita harus memisahkan mana yang urusan pribadi, mana yang urusan untuk modal usaha. Karena itu sangat penting sekali supaya, kita bisa memisahkan dan kita bisa menentukan strategi apa sih yang akan kita, nantinya terapkan dalam menghadapi kondisi keuangan kita yang seperti ini, contoh gitu. Lalu selanjutnya yaitu monitoring monitoring perkembangan startup gitu. Jadi ketika kita sudah mengatur keuangan kita, kita bisa mengetahui kondisi keuangan kita dan kita sudah mempunyai strategi bersiap bersaing dengan para startup yang lainnya, seperti itu. Lalu yang selanjutnya yaitu sustainable business. Jadi untuk kelangsungan bisnis kita, kalau kita mempunyai kondisi keuangan yang bagus, baik dari personal ataupun dari unit bisnis yang kita jalankan, insya Allah ya kita dapat memproyeksi seberapa lama usaha kita bisa berjalan dengan lancar. Tentu diiringi dengan strategi yang tepat dalam menghadapi persaingan perkembangan bisnis startup saat ini, seperti itu. Nah, ini tadi yang saya sampaikan. Kita harus bijak dalam pengelolaan keuangan baik pribadi maupun keuangan usaha. Dengan cara apa rekan-rekan bisa membuat tabungan terpisah. Jadi ada untuk pakai dana pribadi atau tabung uang pribadi, teman-teman bisa membuka rekening A, tetapi untuk kegiatan usaha, teman-teman bisa menggunakan rekening lain lagi. Sehingga ketika teman-teman mau pakai dana tersebut pun untuk kepentingan pribadi, sudah ada pos tabungan pribadi yang bisa teman-teman pakai. Tetapi misalkan teman-teman butuh untuk pengeluaran yang berhubungan dengan usaha, teman-teman bisa pakai rekening yang berhubungan dengan penerimaan dari usaha tersebut, seperti itu, teman-teman. Nah,
Lalu selanjutnya banyak sekali ketika business owner itu mendirikan sebuah usaha, itu banyak yang mengalami financial distress. Apa sih teman-teman financial distress itu? Yaitu suatu fenomena yang menunjukkan tren penurunan kinerja keuangan suatu bisnis atau suatu usaha. Atau dalam kata lain teman-teman bisa sebut yaitu kesulitan keuangan atau kesulitan likuiditas seperti itu teman-teman. Nah, financial distress ini adalah tahap awal terjadinya suatu kebangkrutan. Jadi, indikasi yang bisa kita katakan, oh awal dari tanda-tanda kebangkrutan suatu perusahaan, nah itu kita bisa ketahui ya. Apa saja sih yang menyebabkan financial distress itu atau mengapa terjadi financial distress gitu. Jadi yang pertama yaitu karena struktur modal yang tidak memadai gitu. Ketika teman-teman buat suatu bisnis dan sudah nekat-nekatan ya karena banyak sekali anak sekarang itu yang sangat berani baik secara pemikiran dan lain sebagainya untuk menjalankan suatu usaha. Tetapi kurang memikirkan ya dalam tidak semua sih, tapi ada beberapa bisnis owner muda itu yang kurang aware ya mungkin sama struktur modal yang dimilikinya gitu. Karena modal ini sangat penting untuk memulai sebuah usaha untuk menggerakkan roda perekonomian dari unit usaha tersebut gitu. Yang selanjutnya yaitu besarnya jumlah hutang gitu. Apakah usaha yang kita miliki ini modalnya murni berdasarkan dari hutang pihak ketiga misalkan, ataukah murni modal yang disetor oleh para pendiri usaha tersebut? Itu juga perlu kita pertimbangkan. Nah, selanjutnya yaitu kerugian operasional. Kerugian operasional yang terus berlangsung dari bulan ke bulan ketika usaha dari teman-teman ini mulai berlangsung itu sangat perlu dikontrol banget, dimonitoring banget, dan kita cari kenapa sih bisa sampai rugi bahkan berbulan-bulan. Karena kalau kita tidak segera mengambil tindakan, tidak menutup kemungkinan usaha atau bisnis dari teman-teman semua itu akan mengalami sesuatu hal, baik yang ringan, sedang maupun sangat ekstrim ya. Jadi untuk meminimalisir hal tersebut, kita perlu perhatian juga di awal ketika kita mau mendirikan usaha, kita perlu pastikan bahwa pendanaan di kita itu berasal dari mana, mitigasi resikonya seperti apa, sehingga ketika kita mau membuat proyeksi, kita sudah jelas, oh ini dari dana pihak ketiga misalkan, karena kita punya kewajiban harus mengembalikan dana tersebut, contoh seperti itu. Jadi di sini sangat penting sekali ya rekan-rekan semua bahwa kita harus mempertimbangkan juga keseimbangan keuangan. Bagaimana mengatasi financial distress juga gitu. Ketika besar jumlah hutang, kita bisa melakukan restrukturisasi hutang, yaitu keringanan dalam kita melakukan pelunasan hutang, baik dari sisi pokok ataupun dari bunganya. Kita juga bisa melakukan reorganisasi perusahaan. Jadi kita melakukan perombakan terhadap karyawan yang ada di dalamnya untuk melakukan efisiensi budget, akan tetapi secara tujuan perusahaan tetap bisa dicapai dengan karyawan yang ada, seperti itu. Selanjutnya yaitu bisa juga melakukan penjualan aset kalau usaha dari teman-teman itu mempunyai aset berupa liquid ya. Maksud dari liquid di sini adalah yang mudah dijual apabila sewaktu-waktu unit bisnis dari teman-teman semua itu mengalami suatu kesulitan pendanaan atau kebutuhan uang dalam waktu yang sesegera mungkin seperti itu. Nah, ketika kita tahu bahwa financial distress ini sangat mengganggu juga ya, makanya teman-teman bisnis owner muda sangat perlu untuk mengetahui posisi keuangan dari unit bisnis yang teman-teman rintis. Dan perlu paham juga laporan keuangan, terutama untuk mengendalikan kondisi seluruh bisnis usaha yang teman-teman rintis gitu. Karena seluruh proses bisnis dari usaha yang teman-teman buat itu semuanya tercapture dalam sebuah laporan keuangan. Maka dari itu mengetahui posisi laporan keuangan dari usaha teman-teman itu sangat penting sekali. Kalau sebelumnya mungkin dari teman-teman semua, oh aku selama ini nggak pernah ya maksudnya belajar atau bahkan membaca atau bahkan mencatat
pendapatan, pengeluaran yang dilakukan sehari-hari di unit usahanya. Mungkin mulai saat ini harapan saya teman-teman juga mulai aware ya bahwa mengetahui posisi keuangan dari unit bisnis kita itu sangat penting sekali gitu loh, untuk menentukan keberlanjutan dan keberlangsungan bisnis kita di tengah perkembangan para startup muda ini yang sangat gencar ya di era sekarang ini gitu. Yang pertama, ada 3 hal yang penting untuk teman-teman ketahui. Ini 3 hal dasar yang simpel yang teman-teman juga bisa terapkan nantinya di unit bisnis dari teman-teman semua gitu. Yang pertama yaitu neraca atau balance sheet. Ini adalah menggambarkan atau memotret kondisi keuangan dari teman-teman semua. Dari neraca kita bisa tahu apa saja sih yang termuat di dalam neraca itu dan bisa menentukan strategi ke depannya usaha kita itu mau dikembangkan seperti apa, dananya ada atau tidak, proteksi yang akan kita ambil seperti apa gitu. Nah, selanjutnya yaitu ada laba rugi atau profit loss. Di laporan laba rugi atau profit loss itu merupakan sebuah laporan yang ketika kita bisa lihat dan analisa itu merupakan rekaman kinerja dari unit atau usaha yang kita jalankan. Jadi di situ ada nanti saya jelaskan di slide berikutnya, ada target pendapatan, ada pengeluaran setiap bulannya seperti apa. Yang selanjutnya yaitu yang nggak kalah penting juga adalah arus kas atau cash flow, teman-teman. Laporan arus kas di sini adalah menunjukkan, eee, bahwa laporan tersebut adalah kunci dari pemutar roda bisnis usaha yang teman-teman rintis. Karena tanpa cash flow yang baik, itu akan, membuat usaha bisnis teman-teman semua juga, kurang lebihnya akan mengalami kesulitan ya, sedikit kesulitan dalam melakukan misalkan payment atau pembayaran hutang atau yang lainnya gitu. Nah, saya bahas yang pertama yaitu balance sheet ya, rekan-rekan semua. Di posisi balance sheet kalau, teman-teman ada yang sudah tahu juga, mungkin ada yang belum tahu jadi tahu ya. Di dalam laporan neraca atau balance sheet itu ada 3 poin utama, yaitu ada aset, lalu ada kewajiban dan ekuitas. Ada juga yang, menyebut bahwa aset ini sama dengan harta, kewajiban ini sama dengan utang, dan ekuitas ini sama dengan modal. Jadi bisa sebut aset, kewajiban, ekuitas, bisa sebut harta, utang, dan modal, seperti itu teman-teman semua. Nah, di dalam aset sendiri, itu apa sih yang ada di komponen aset? Di dalam aset itu ada, liquid asset dan ada fixed asset gitu. Liquid asset terdiri dari kas dan setara kas. Dalam hal ini, ada uang tunai dan ada uang yang digunakan untuk memutar unit usaha teman-teman semua itu di dalam bank atau deposito atau tabungan dalam bentuk lain, oleh pihak ketiga ya, selain tunai. Selanjutnya ada piutang. Piutang ini, terjadi ketika misalkan dari teman-teman semua menjual suatu produk atau jasa, tetapi secara penagihan atau pembayaran dilakukan mundur. Misalkan transaksi dilakukan Januari, kita melakukan invoicing di awal Februari, dan dari customer itu akan membayar ke kita di bulan Februari. Itu makanya kita sebut sebagai piutang gitu. Selanjutnya yaitu persediaan bagi teman-teman yang mempunyai usaha dalam bentuk, barang ya, itu pasti ada nanti coa persediaan. Persediaan di sini maksudnya adalah barang yang belum bisa dijual atau barang yang akan dijual. Jadi itu masuk sebagai, aset atau harta dari posisi laporan neraca teman-teman semua gitu. Nah, kalau di fixed asset apa sih sebenarnya yang ada di dalam fixed asset itu sendiri? Di situ ada bangunan dan peralatan. Contoh kalau teman-teman semua mungkin belum punya kantor ya, kantor sendiri gitu, teman-teman biasanya sewa, itu berarti tidak bisa dimasukkan di dalam fixed asset ini, karena sewa sudah, bukan sebuah aset lagi, akan tetapi itu adalah sebuah beban yang harus kita bayar malah ya, gitu. Selanjutnya adalah peralatan. Nah, di dalam komponen kewajiban, itu ada kewajiban usaha, terdiri dari sesuatu hal yang berhubungan dengan operasional perusahaan yang pembebanannya pada bulan ini, tetapi pembayarannya pada bulan depan. Contoh, bagi, para business owner yang melakukan penggajian
misalnya gaji Januari tapi baru dibayarkan, uang dikeluarkan di bulan Februari, itu secara pencatatan masuk di kewajiban usaha sebagai hutang gaji gitu, contoh. Terus untuk tagihan listrik, tagihan telepon, tagihan pulsa misalkan dibebankan di bulan Januari, dibayar bulan Februari, itu nanti masuk di kewajiban usaha. Bisa dimasukkan sebagai hutang listrik, hutang telepon, hutang internet, dan lain sebagainya. Lalu kemudian kewajiban jangka panjang ini apabila ada ya. Jadi coa-coa di sini itu tidak harus ada, tetapi kalaupun ada, teman-teman bisa memasukkannya di coa ini gitu. Selanjutnya ekuitas. Di dalam ekuitas itu ada modal disetor, saldo laba ditahan, dan laba berjalan. Modal disetor ini khusus untuk badan usaha yang berbentuk PT maupun CV ya. Jadi kalau usaha teman-teman itu dalam bentuk pribadi, usahakan juga tetap menulis walaupun secara legalitasnya belum ada ya. Jadi contoh komitmen awal, aku punya usaha pribadi nih gitu. Cuma secara komitmen aku bikin misalkan contoh modal yang aku buat adalah 10 juta. Nah, untuk memudahkan pembukuan walaupun usaha teman-teman ada yang mandiri nih ya, ada yang pribadi, teman-teman bisa anggap aja itu sebagai modal awalnya supaya memudahkan kita dalam mengingat dan mencatat bahwa oh uang kita secara pribadi itu sudah keluar loh senilai 10 juta sebagai modal usahaku pribadi gitu. Makanya secara pribadi kita harus keluarkan uang senilai 10 juta dan secara unit usaha kita harus mencatat itu sebagai modal kita gitu. Tetapi kalau untuk badan usahanya berbentuk PT itu wajib ya dimasukkan di situ angka sesuai dengan akta yang sudah dinotariskan gitu. Saldo laba ditahan di sini itu berisi dari akumulasi laba-laba maupun tidak laba juga bisa ya, karena terakumulasi baik rugi maupun untung itu juga akan terakumulasi dari awal berdiri suatu usaha sampai dengan usaha itu terus berjalan gitu. Kalau laba berjalan itu misalkan dalam 1 tahun atau contoh Januari, Februari, Maret berarti laba berjalannya hanya bulan Maret aja, Januari, Februari sudah masuk di saldo laba ditahan gitu. Nah, dalam laporan neraca ini kita bisa tahu dalam 1 bulan itu gimana sih kondisi keuangan kita gitu. Itu bisa dilihat dari sisi asetnya, dari liquid asetnya teman-teman. Ekuitas sama dengan aset dikurangi kewajiban. Kalau nilai ekuitas itu positif, berarti kondisi keuangan dari teman-teman semua itu dalam kondisi sehat ya, tidak dalam kondisi kesulitan keuangan. Artinya fokus membangun aset yang produktif. Tetapi perlu waspada apabila nilai ekuitasnya, aset dikurangi kewajibannya itu negatif. Karena sangat rentan atau bahkan sudah berada di kondisi kesulitan keuangan. Jadi kita harus fokus untuk pelunasan kewajiban ya. Karena angka kewajibannya terlalu tinggi sehingga ekuitas atau asetnya menjadi minus seperti itu. Nah, selanjutnya yaitu profit loss. Di dalam laporan profit loss itu nanti ada pendapatan, biaya, laba atau rugi gitu. Jadi ketika teman-teman semua misalkan jualan nih barang atau jasa, dapat pembayaran ya, terima pembayaran, terima duit pembayaran. Nah, itu teman-teman mencatatnya di revenue. Jadi revenue atau pendapatan ini berisi pendapatan usaha dan pendapatan non usaha. Pendapatan usaha itu berasal dari suatu usaha yang berasal dari unit bisnis yang teman-teman jalankan, tetapi kalau dari non usaha atau di luar usaha itu bisa berasal dari pendapatan bunga atas tabungan yang teman-teman simpan di pihak ketiga, contohnya bank seperti itu. Nah, cost di sini adalah terdiri dari 2 yaitu fixed cost dan variable cost. Fixed cost itu terdiri apa aja sih gitu? Fixed cost itu terdiri dari beban-beban yang setiap bulannya mesti harus dikeluarkan. Contohnya gaji pegawai kalau ada, terus biaya BBM kalau ada. Tapi biasanya kalau di perusahaan itu listrik, gaji itu setiap bulan ya, biasanya ada gitu. Jadi kita perlu kategorikan dulu ketika kita membuat usaha apa aja sih yang menjadi biaya tetap kita yang harus kita keluarkan setiap bulannya dan apa aja sih variable cost-nya. Variable cost itu artinya cost yang tidak perlu dikeluarkan setiap bulannya. Jadi kalau di Januari itu bisa kita keluarkan, mungkin di Februari nggak keluar, nanti April atau Juli dia keluar gitu. Jadi sorry ya ini salah ketik ya. Jadi revenue dikurangi cost itu hasilnya profit atau loss gitu. Jadi untuk memudahkan penghitungan ini teman-teman bisa bikin manual Excel ya. Jadi pendapatannya berapa, itu ditaruh atas, lalu di bawahnya
dikurangi dengan biaya apa aja. Nanti total pendapatan dikurangi total biaya sama dengan profit loss. Kalau teman-teman itu minus, berarti teman-teman harus mulai aware nih, biaya-biaya apa aja sih yang mungkin terlalu besar. Kita harus kecilkan atas biaya-biaya tersebut gitu loh. Karena boleh sih kita harus cek dulu ya, yang bikin besar apanya, fixed cost-nya atau variable cost-nya. Kalau memang yang bikin besar itu adalah fixed cost-nya, kita harus cek nih secara revenue gitu. Kita punya tanggungan setiap bulan untuk dibebankan misalkan senilai 1 juta, tetapi pendapatan kita setiap bulan hanya 500 gitu. Jadi kita harus buat strategi nih gimana caranya fixed cost itu apakah akan ada strategi untuk penurunan fixed cost atau kita tetap mengejar target pendapatan yang harus kita kejar dalam bulan-bulan tertentu gitu. Nah, itu nanti teman-teman bisa ada opsi sih, maksudnya kalau memang ingin perusahaannya sustain juga, mau nggak mau angka revenue yang kita kejar, kalau angka fixed cost-nya memang sudah nggak bisa dirubah lagi seperti itu, menyesuaikan kondisi ya teman-teman semua ya. Nah, selanjutnya yaitu cash flow. Penting, kenapa sih kita harus tahu cash flow kita gitu? Karena untuk mengetahui kemampuan perusahaan atau unit bisnis dari teman-teman semua dalam membayarkan dividen atau memenuhi kewajibannya gitu. Misalkan usaha dari teman-teman ada permodalan dari investor lain, berarti mau nggak mau bisnis teman-teman itu nantinya dalam 1 tahun kita harus hitung nih laba yang dihasilkan berapa, karena kita perlu mengembalikan return kepada pemegang saham kita berupa dividen seperti itu. Karena investor tersebut sudah menaruh dananya di kita untuk kita kelola dan menghasilkan seperti itu. Nah, arus kas juga ini berfungsi untuk menghasilkan arus kas di masa depan ya, mengukur juga dengan jelas keberhasilan sebuah perusahaan dan sebagai salah satu alat untuk pengambilan keputusan. Nah, perusahaan dapat mengalami problem cash flow juga, teman-teman. Kenapa kok bisa begitu gitu? Karena pembayaran piutang misalkan kita jual jasa nih atau produk gitu, tetapi dari si customer itu bayarnya mundur-mundur gitu dan itu akan ngefek ke cash flow kita. Harusnya misalkan ini tagihan Maret nanti dibayar di awal April, tetapi sampai dengan akhir April atau awal Mei, customer kita belum bayar. Nah, itu juga jadi salah satu faktor pengganggu dari cash flow kita, gitu. Selanjutnya yaitu pembayaran hutang kepada supplier atau kepada pihak ketiga dipercepat. Kita harus ada proyeksinya, apakah kita bayarnya besok aja nih, atau lusa, atau seperti apa, itu harus di-planning-kan. Jadi ketika kita hutang, kita harus juga memproyeksi apakah kita punya kemampuan untuk membayar angsuran pokok dan bunga sesuai dengan template yang sudah disepakati antara kedua belah pihak, dari kita dan dari pihak ketiga, seperti itu. Terus cash flow itu juga bisa terganggu karena persediaan kita yang sangat tinggi kalau kita bergerak di dalam penjualan suatu produk gitu, teman-teman. Nah, selain dari keuangan, satu hal lagi yang paling penting adalah tax atau pajak ya. Jadi pajak itu tidak perlu ditakuti, tetapi harus direncanakan. Banyak dari perusahaan atau unit-unit bisnis itu yang orang-orang dirikan ya, maksudnya mereka secara finansial mungkin melakukan planning, tetapi dari sisi tax bukannya tidak di planning, tetapi belum dilakukan secara smooth gitu ya. Jadi apa sih kewajiban kita ketika kita mempunyai suatu usaha atau mendirikan suatu usaha baik pribadi ataupun perusahaan gitu. Kewajiban perpajakannya apa aja sih? Kita harus bayar pajak berapa persen dan lain sebagainya itu kita perlu ketahui teman-teman semua karena memang secara aturan itu aturan pajak itu banyak sekali. Makanya kita harus cari tahu ya sebenarnya ketika kita mendirikan usaha A itu sebenarnya kewajiban kita untuk bayar pajak itu apa aja sih? Jadi kita sudah prediksi di awal gitu. Karena banyak juga perusahaan yang lengah ya, maksudnya kurang terlalu memperhatikan dari sisi pajaknya juga, akhirnya mereka harus membayar untuk bayar pajak itu dalam angka yang sangat besar dan hal itu juga bisa mengganggu cash flow dari unit bisnis kita nantinya karena kita tidak melakukan proyeksi untuk membayar kewajiban kita terhadap perpajakan seperti itu. Jadi kita nggak perlu takut ya, oh pajak itu nanti gini gitu. Pajak bisa di-planning-kan kok, bisa direncanakan dan oh
kita bisa melakukan komunikasi yang bagus juga gitu ya. Karena memang tidak semua orang itu tahu peraturan tentang perpajakan, tetapi kita bisa mencari tahu ya kewajiban perpajakan kita itu apa aja sih gitu. Nah, basic financial planning ya, itu memperoleh uang lebih banyak daripada menghabiskannya gitu. Karena kalau kita peroleh uangnya lebih kecil daripada kita menghabiskan, itu ya namanya rugi ya. Tetapi kalau uang yang kita terima lebih banyak daripada biaya yang kita keluarkan, ya kita untung gitu. Selanjutnya itu membuat aset bekerja untuk kita. Jadi asetnya apa aja sih gitu. Ada karyawan yang bisa kita maintain, kita support, kita dukung supaya karyawan tersebut memberikan kontribusi yang baik kepada kita gitu. Kalau teman-teman ada yang bekerja menggunakan mesin, website dan lain sebagainya, itu juga aset sih ya yang bisa bekerja buat kita. Asalkan kita juga maintain si itu gitu ya. Selanjutnya itu mempersiapkan untuk sesuatu yang tidak terduga. Dalam hal ini adalah aku bisa sebutnya sebagai dana darurat gitu. Dana darurat itu apa sih sebenarnya gitu? Dana darurat adalah dana pengaman yang biasanya digunakan untuk menutup berbagai macam keperluan atau pengeluaran yang bisa saja muncul tanpa adanya proyeksi yang sudah kita buat gitu. Jadi atas pengeluaran tersebut kita tidak merencanakan sebelumnya di dalam laporan perencanaan keuangan kita. Makanya kita harus menyiapkan dana tersebut gitu. Besarannya berapa sih untuk dana darurat yang perlu kita keluarkan? Itu tergantung pada kondisi masing-masing perusahaan. Jadi tidak bisa disamakan antara unit bisnisnya si A dan si B. Oh harus 30% dari total aset yang dimiliki. Itu tidak bisa karena kondisinya setiap perusahaan atau unit bisnis itu berbeda-beda. Nah, fungsinya apa sih sebenarnya dana darurat itu sendiri gitu? Itu untuk membangun pertahanan ya. Contoh kalau kita saat ini banyak sekali perusahaan baik startup maupun perusahaan yang reguler juga semua pada menggunakan strategi bertahan ya. Karena di tengah pandemi ini semua pada mengalami penurunan baik itu omset dan problem cash flow gitu. Sehingga sangat penting sekali sebelum pandemi kemarin kalau kita sudah melakukan saving dana darurat ini, ya bersyukur perusahaan itu mungkin masih bisa melewati masa pandemi ini karena mereka mempunyai dana darurat yang digunakan untuk bertahan ya gitu. Nah, yang selanjutnya yaitu ketika sudah mempelajari terkait laporan keuangan, terkait financial planner baik secara pribadi maupun perusahaan, teman-teman bisa membuat sebuah laporan budgeting. Gitu. Budgeting itu apa sih ya? Laporan kalau biasanya kita sebutnya sebagai anggaran ya. Anggaran. Budgeting yaitu estimasi pemasukan dan pengeluaran selama periode tertentu gitu teman-teman untuk menjaga keuangan agar tetap stabil gitu. Nah, semakin baik budgeting yang kita bikin dan yang dilakukan itu semakin besar kemungkinan untuk perusahaan bisa melakukan efektif dan efisiensi atas dana-dana yang ada seperti itu. Dengan budgeting memungkinkan juga perusahaan untuk menyimpan sebagian dananya untuk dilakukan saving yang tadi hubungannya dengan dana darurat. Apa sih fungsi budgeting itu sendiri? Yaitu sebagai acuan, sebagai pegangan dasar mengeluarkan uang ya. Jadi nggak sembarangan kita, walaupun kita punya bisnis yang pribadi juga, ya kita tetap harus profesional dong ya. Uang yang sudah kita budgetkan ya kita keluarkan sesuai budget yang ada. Kalau nggak ada ya, apakah kita punya darurat, dana darurat, nah kita harus ada opsi-opsi itu sih teman-teman. Fungsi budgeting yang lainnya yaitu validasi ketersediaan resource baik SDM, peralatan, perlengkapan, modal, dan tools. Penentuan juga sebagai skala prioritas ya. Jadi misalkan kita ada pengeluaran urgent yang harus kita keluarkan, kita harus bisa menentukan skala prioritasnya. Ini penting, tidak penting, itu kita harus bisa melakukan identifikasi gitu. Jadi nggak bisa semuanya dianggap penting. Jadi kita harus melakukan based on budgeting yang sudah kita buat untuk mencapai visi perusahaan dari sisi finansial seperti itu. Nah, selanjutnya fungsi budgeting sebagai dasar perencanaan dan penyusunan strategi koordinasi antar divisi. Jadi budgeting di sini itu dibuat oleh bisa dilakukan dua cara sih ya, dari top down ataupun dari bottom up ya. Jadi bisa yang bikin dari direksi atau manajemen level 1 2 nanti baru disoundingkan ke
bawah, bisa juga dari bawah per divisi yang bikin kita kerucutkan ke atas dan disetujui oleh atasan seperti itu. Nah, selanjutnya yaitu contingency plan atau persiapan dana untuk kondisi darurat yang tadi saya sudah sampaikan. Yang selanjutnya yaitu pengukuran output. Jadi apakah budgeting yang sudah kita buat itu secara penyerapan atau realisasinya sudah oke secara output ya. Apakah efektif dan efisien sehingga performan yang dicapai itu sudah memang benar-benar sesuai begitu teman-teman. Nah, dalam penyusunan budgeting itu ada 5 hal yang perlu kita pastikan ya, yaitu ketika kita menyusun budget itu harus spesifik juga sesuai dengan financial goal unit bisnis yang sudah kita terapkan di awal yang ingin kita capai gitu. Dan yang kedua yaitu measurable, apakah udah terukur juga ketika kita membuat suatu budgeting gitu. Apakah over ataukah terlalu kecil, terlalu rendah, ataukah terlalu tinggi seperti itu. Yang selanjutnya yaitu attainable atau achievable. Apakah untuk dicapai itu butuh perjuangan atau effort yang sangat tinggi ataukah sedang-sedang aja ataukah seperti apa. Nah, itu kita perlu tentukan juga dan pastikan gitu. Selanjutnya yaitu realistis, apakah budget itu sudah realistis ya. Contohnya ketika kita punya pendapatan atau punya laba dalam 1 bulan itu 5 juta, tetapi kita memplanningkan untuk melakukan saving dana darurat misalkan 10 juta. Ya jelas itu nggak realistis ya, karena pendapatan kita aja cuma 5 juta. Kenapa kok kita melakukan saving senilai 10 juta seperti itu? Itu namanya kan minus gitu. Selanjutnya yaitu time frame atau sesuai dengan deadline yang sudah kita tentukan di awal, teman-teman. Jadi usahakan kalau membuat budget itu kita juga harus gunakan template atau framework-nya itu sebagai dasar atau acuan. Karena kalau tidak ditentukan deadline-nya, pasti kita nggak konsisten dalam menggunakan budgeting ini sebagai acuan pengelolaan keuangan perusahaan begitu. Nah, dari teman-teman kalau misalkan selama ini belum pernah melakukan pencatatan sama sekali, mulai sekarang teman-teman bisa membuat panduan secara Excel. Misalkan mulai dari profit loss, itu pendapatan dapat berapa, biayanya apa aja, kira-kira dalam sebulan bakalan minus atau plus. Nah, profit atau loss itu nantinya akan lari ke neraca, dan di neraca itu akan juga meng-capture, oh kondisi perusahaan atau unit bisnis yang teman-teman rintis ini kiranya perlu untuk ditingkatkan dari sisi apa ya? Apakah perlu meningkatkan dari sisi penjualan produk atau jasanya? Ataukah kita perlu meng-cover daerah tertentu yang sebenarnya potensi atau prospek untuk kita jualan di sana, seperti itu. Jadi, gambaran yang ada di laporan profit loss, neraca, dan arus kas di situ, kita bisa membuat suatu strategi atas hasil analisa yang dihasilkan, seperti itu. Jadi, ketika nanti teman-teman sudah mencoba membuatnya dalam bentuk Excel, teman-teman nanti akan tahu ya, oh ternyata selama ini kondisi keuangan secara pribadi dan usahaku tuh seperti ini gitu. Baik, budgeting juga seperti itu. Jadi teman-teman bikin di Excel aja dari Januari sampai dengan Desember per bulan, teman-teman bikin target nih, pendapatan per bulannya ada berapa, pengeluaran per bulannya ada berapa. Nah, nanti dibandingkan dalam setahun apakah goal yang ditetapkan di awal, baik secara target revenue atau pendapatan, cost atau biaya dan profit loss itu sudah sesuai dengan apa yang dibuat di awal gitu loh. Kalau memang nggak sesuai ya kita perlu melakukan penyesuaian gitu. Biasanya untuk budgeting ini kita kalau di perusahaan saya ya kita melakukannya setiap 1 bulan itu kita bandingkan antara budget yang kita buat dan realisasinya. Tetapi secara per 3 bulan kita juga melakukan review lagi, dan biasanya kalau di kita nanti budgeting itu dilakukan penyesuaian 1 semester ya, tiap 1 semester. Jadi Januari, Juni, untuk Juli, Desember gitu. Supaya ya kita butuh dinamis juga ya dalam mengelola suatu unit bisnis. Kalau kita kaku ya ya nggak bisa jalan juga, tapi kalau terlalu kendor ya nggak bisa jalan juga. Jadi balancing-nya kita harus jaga gitu sih teman-teman. Kalau teman-teman kalau sekarang sih banyak sekali ya provider yang menyediakan jasa untuk pencatatan laporan keuangan. Kalau saya boleh sebut merek sih, ada Jurnal ID, ada Harmony, .co.id, ada Juzunomic juga yang nggak hanya sistem HR, kayaknya sistem keuangannya juga ada gitu. Ada biayanya sih, teman-teman kalau berminat bisa
cek ya. Yang jelas banyak sekali sih sekarang provider yang menyediakan media untuk pencatatan laporan keuangan sehingga bisa membantu teman-teman muda ini yang punya ide kreativitas untuk mengembangkan usaha, tetapi masih butuh support ya, sistem ataupun seseorang yang ahli dalam bidang finance untuk membantu menganalisa unit bisnis yang dilakukan seperti itu. Nah, quote dari saya sebelum menutup acara hari ini, usaha dan keberanian tidak cukup tanpa tujuan dan perencanaan. Sehingga mulai dari sekarang, semoga materi singkat ini bisa memberikan insight juga ya buat teman-teman yang semula mungkin kurang memperhatikan dari sisi finance dalam menjalankan usaha atau bisnisnya, sudah mulai melakukan perencanaan kecil ya, minimal supaya tahu gimana sih kondisi keuangan baik dari sisi pribadi maupun dari sisi usaha yang dijalankan gitu. Terima kasih, mungkin ada pertanyaan silakan bisa langsung atau bisa melalui Kak Fai. Gitu Kak Fai. Oke, terima kasih banyak ya Kak Anik atas pemaparan materinya, sangat luar biasa banget, semangat banget nih penyampaiannya, aku jadi ikutan semangat. Terima kasih. Oke. Oke ya buat teman-teman yang ada di room Zoom ini, mungkin jika ada yang ingin ditanyakan bisa langsung saja, bisa pakai fitur raise hand atau mungkin bisa langsung on mic atau mungkin juga bisa langsung ketik ya, ketik di room chat-nya. Bisa aku bantu untuk membacakannya. Kemudian sambil menunggu pertanyaan dari teman-teman. Ini sudah ada beberapa pertanyaan Kak yang masuk saat peserta melakukan pendaftaran ya, di link pendaftaran saat di awal. Oke, bisa langsung aku tanyakan nih ya Kak ya. Oke, bisa Kak. Oke. Nah, ini Kak, yang pertama, apa yang harus dilakukan ketika belum mendapatkan profit dari bisnis yang dijalankan? Nah, dan apakah perlu pinjam uang Kak untuk keberlangsungan bisnis kita? Kurang lebih seperti itu Kak, bisa dijelaskan. Oke, thank you atas pertanyaannya. Sebenarnya sebelum melakukan opsi untuk pinjam dana ya, misalkan usaha kita itu butuh untuk menggerakkan roda bisnis atau unit usaha yang dijalankan, kita perlu analisa dulu nih Kak, apakah tujuan awalnya sudah relate nih, gitu. Apakah tujuannya di awal itu sudah realistis juga untuk dicapai gitu ya, apakah memungkinkan untuk dicapai dengan kondisi keuangan yang saat ini ada gitu. Jadi pertimbangannya banyak ya, mulai dari sisi strategiknya, sisi marketingnya yang nanti efeknya ke sales gitu dan akhirnya ngefek ke sisi finansialnya juga gitu. Jadi pertimbangan yang di awal itu harus dilakukan dulu, risetnya harus dilakukan dulu sampai nanti akhirnya kita menentukan, oh ya kita ternyata butuh modal nih, ternyata kita butuh dana nih untuk menjalankan usaha kita gitu. Lalu kita juga harus memikirkan ketika kita butuh dana segini, ini bisa digunakan dalam jangka waktu berapa lama juga gitu. Apakah hanya sebulan 2 bulan ataukah bisa sustain seperti itu, Kak. Jadi ada beberapa hal juga yang harus di awal perlu untuk dilakukan, Kak Fai. Oke Kak, iya. Iya. Paham Kak. Makasih ya Kak ya, udah dijelasin. Ya. Terus mungkin teman-teman, nah ini ada pertanyaan yang muncul dari Kak Muktianando Babari ya. Selamat malam Kak, saya ingin bertanya perihal penentuan harga produk. Bagaimana tips untuk menentukan harga produk kita? Soalnya harga produk juga berpengaruh terhadap pendapatan yang akan masuk gitu. Terima kasih Kak, selamat malam. Nah, seperti itu Kak. Oh iya, jadi bertanya terkait harga produk ya. Jadi kalau aku bisa bilang HPP ya. Iya, jadi kita jual berapa, kita harga kulaknya atau harga belinya berapa sehingga kita punya margin di angka sekian gitu. Secara rumus hitung-hitungannya itu sebenarnya ada ya. Kalau untuk menentukan sebenarnya kita pengen untung di angka berapa, tetapi kembali lagi ke kita Kak. Kita sebenarnya pengen dapat untungnya berapa persen sih dari harga pembelian yang sudah kita tentukan berbanding dengan harga jual yang ditentukan oleh kompetitor.
apabila unit usaha dari Kakak yang bertanya tadi itu ada kompetitor lainnya, Kak. Karena contoh nih, misalkan perusahaan A atau unit bisnis A menjual produk yang sama dengan harga 10.000 gitu, tetapi dari Kakak menjual angka, dengan harga 11.000 gitu. Nah, beda 1.000 ini perusahaan Kakak bisa kasih apa nih selisih 1.000 gitu. Kalau misalkan si perusahaan yang kasih harga 10.000 dia bisa kasih sesuatu hal yang customer mau nih contoh, tetapi apa sih yang bikin different dari angka 1.000 itu? Itu yang perlu kita strategikan dalam penentuan harga ini gitu. Ataukah kita tetap mengikuti, harga sesuai kompetitor dulu untuk kita meraih pangsa pasar, di awal pendirian usaha kita. Jadi ketika misal contoh 1 sampai 2 tahun usaha kita sudah sustain nih, sudah running dengan harga yang sama kompetitor, tetapi kita sudah punya ide nih, "Oh iya, ini aku sama perusahaan atau unit bisnis A kok nggak ada diferensiasinya ya? Harganya juga sama, produknya sama." Lalu, Kakak punya ide nih untuk, bikin sesuatu yang beda, tetapi ini yang customer mau gitu. Akhirnya, dengan uang 1.000 itu, bisa jadi opsi untuk kita diferensiasi dengan mereka, tetapi kita mempunyai misalkan layanan 24 jam full support ke customer, layanan yang, ini ya, komunikasi yang nyaman juga dengan customer, seperti itu, dan customer merasa nyaman dan nggak mempermasalahkan harga 1.000 itu, gitu. Tentu dalam penentuan juga selain melihat kompetitor, kita juga memprediksi Kak, peak cost tadi dan variable cost dari usaha kita juga gitu. Karena kalau kita lihat ya, usaha-usaha sekarang itu, untungnya juga banyak-banyak ya usaha kecil contoh jual, minuman-minuman kayak gitu ya. Franchise-nya banyak banget dan di awal dari franchise itu mereka menawarkan sebuah proposal yang menjanjikan keuntungan yang tinggi, seperti itu yang menarik minat para, agen yang akan jualan, seperti itu, Kak. Oke, mantap banget Heeh, Kak penjelasannya. iya semoga membantu. Ya, semoga membantu ya Kak. Ini udah Mhm. dijawab juga. Baik, terima kasih gitu Kak Oh dari iya Kak dengan Muktia senang Nando tadi hati, yang udah Kak bertanya. Muktia Nando, Oke, iya. next question ya teman-teman. Ini ada pertanyaan dari Kak Diana. Mau Iya, bertanya Kak, maaf belum bisa mhm on mic, oke. Nggak mhm, apa-apa. Pertanyaannya, berapa lama waktu yang ideal yang diperlukan untuk proses budgeting Kak? Tuh. iya. Jadi, budgeting Oke. itu kita lakukannya tahunan ya, Kak, kalau di perusahaan yang saya handle ya. Jadi, misalkan untuk 1 tahun di 2021 nih, Januari sampai Desember, kita bikin budgeting prosesnya itu di bulan Oktober sampai Desember atau, semester akhir di tahun sebelumnya, di 2020. Nah, bagaimana kita menentukan untuk budgeting di 2021 Januari sampai Desember ini, kita based on laporan, 2 sampai 3 tahun kemarin. Contoh nih kalau saat ini, kemarin kita susun, tahun 2020 kita tidak gunakan secara keseluruhan sebagai dasar atau acuan membuat budgeting, tapi kita perlu mix juga dengan, kondisi tahun sebelumnya. Jadi, karena kan tahun 2019 karena nggak ada pandemi ya, pasti angka penjualannya tinggi banget nih, gitu. Tapi di 2020 ini semua perusahaan, semua unit bisnis, kena efek dari Covid juga ya. Jadinya misalkan yang tahun 2019 100%, di 2020 ini omsetnya turun jadi 20 sampai 50%. Jadi kita gabungkan, kita cari analisa, cari perhitungan yang ada di tengah-tengah idealnya seperti apa, menyesuaikan waktu yang sekarang, kemudian kita susun budgeting-nya dalam 1 tahun. Biasanya bikinnya tahunan, Kak. Prosesnya kita bisa cek di, kalaupun perusahaan belum besar sebenarnya bisa dilakukan di Desember tahun sebelumnya. Contoh di Desember 2020 kita bikin budgeting untuk Januari sampai Desember 2021 gitu. Tetapi kalau unit usahanya Kakak baru, ya Kakak bikin proyeksi aja minimal 1 tahun dilakukan, tetapi Kakak reviewnya nanti bisa 2 mingguan, 1 bulan, nanti bulan depannya lagi dibandingkan lagi gitu. Jadi lebih cepat kita nge-reviewnya. Supaya kita bisa mengembangkan, usaha yang dibuat tadi, Kak. Karena untuk pemula ya, itu dari sisi keuangannya sangat perlu untuk dimonitoring, Kak. Even harian juga, karena kan kompetitornya sangat banyak ya, kalau startup sekarang ya. Jadi, monitoring harian itu sangat harus dijalankan juga, sambil nanti terakumulasi per bulannya. Jadi, kalau sekarang,
review itu nggak perlu nunggu lama ya, karena kalau planning dulu negara kita aja bikin repelita 5 tahunan ya. Kalau sekarang kita based on 5 tahunan juga kita udah dikejar sama perusahaan lain ya. Apalagi kalau startup yang dapat pendanaan dari luar negeri contoh ya, mereka pasti larinya lebih kenceng gitu. Karena modalnya banyak juga ya. Tapi kalau kita di sini business owner yang lokal juga masih baru, itu saran saya tetap bikin tahunan nggak apa-apa, tetapi reviewnya mungkin yang agak diperpendek range waktunya ya. Jadi kita tahu kondisinya. Oh, kita butuh urgent nih untuk merubah strategi karena yang di kompetitor atau di pesaing yang lain itu sudah melakukan perencanaan yang lain nih atau strategi yang lain. Walaupun kita nggak harus me too ya melakukan strategi yang sama, tetapi dari strategi yang dibuat kompetitor itu kita bisa memunculkan strategi-strategi baru juga untuk meningkatkan revenue kita gitu sih Kak. Kalau aku bisa bantu jawab. Oke, makasih ya Kak ya udah Iya, dengan dijawab. senang Mungkin hati. Kak Diana, oke udah dijawab juga. Baik, Kak, terima Iya, dengan senang kasih. hati Kak Diana. Oke, nah next question ya Kak ya. Iya, Eh, silakan. Bagaimana menyusun anggaran startup yang tepat dengan kondisi startup yang sudah launching gitu Kak, produk namun belum generate profit gitu. Oke. Jadi posisi usahanya udah running ya Kak, cuma bisa belum Betul. generate profit ya. Ya, betul. Eee, Seperti itu, nah Kak. kita kalau itu kita perlu pastikan juga ya Kak, sebenarnya target market kita siapa? Kok sampai kita mendirikan usaha tetapi kita tidak bisa menentukan target market, karena target market itu yang nantinya akan menentukan juga target revenue yang akan kita dapat Kak, gitu. Jadi ketika kita mendirikan sebuah usaha, apakah secara visi kita sudah mendeklar bahwa, "Oh, target market saya adalah ABC." Jadi ABC ini yang nantinya akan menyumbang target revenue atau pendapatan ke saya gitu. Sehingga ketika kita sudah bisa menentukan target revenue usaha kita, kita bisa melakukan setting di target cost dan bisa larinya nanti ke laba rugi, seperti itu, Kak. Jadi selama ini misal sudah berdiri tetapi kok nggak bisa generate profit, ya kita perlu lihat, Kak. Karena kan dari sisi strategi marketing lari ke sales dan ending-nya ke finance, itu satu rangkaian yang kita tidak bisa pisahkan satu persatu ya, Kak, ya, saling terhubung ya. Jadi, oh ketika generate profit-nya belum bisa didapat atau dilakukan, kita perlu throwback nih ke belakang. Oh, apakah target market kita memang yang belum tersegmen gitu loh. Jadi kita tidak bisa menembak sasaran yang perlu kita lakukan untuk penjualan atas produk kita seperti itu, Kak. Mungkin perlu direview dari sisi itu, Kak. Karena kalau Oke. strateginya Kakak sudah dijalankan, targetnya jelas, harusnya pendapatan ada, dan kalaupun pendapatan ternyata dari usaha Kakak sudah fix juga, oh udah jelas nih aku punya target market dan bisa ngasilin revenue buat aku, berarti Kakak perlu review dari sisi cost-nya nih, atau jangan-jangan terlalu banyak pengeluaran untuk unit bisnisnya Kakak, gitu. Jadi perlu dicek nih, atau ada pengeluaran-pengeluaran tertentu yang bikin besar seperti itu. Oke, Mhm. siap. Makasih Iya, banyak, oke, dengan Kak. senang hati. Terus ini, Kak, ada pertanyaan lagi Heeh, di grup chat ya, di room chat, mhm, dari Kak Henry Rinaldi. Selamat malam, mhm, mohon izin bertanya. mhm, Saya Henry dari startup Makarya, ingin memastikan saja apabila sebuah perusahaan bergerak di bidang P2P lending yang aktivitasnya menyalurkan uang investor ke usaha mitra usaha di bidang tertentu. Nah, untuk omset usaha startup P2P lending tersebut, berarti modal investor plus laba bersih dari modal investor, laba bersihnya sebelumnya dibagi-bagi antara investor, mitra usaha, dan penyalur modal, atau keuntungan dari persentase per transaksi yang kami kenakan dari setiap kegiatan penyaluran modal gitu, Kak. Ya, jadi kira-kira untuk omset usaha P2P itu berarti modal investor plus laba bersih dari modal investor itu dibagi-bagi gitu ya, Kak ya? Atau presentase per transaksi yang kami kenakan dari setiap kegiatan penyaluran modal, kira-kira seperti itu, Kak? oh gitu. Biasanya kalau Mhm. P2P juga ada perjanjian ya, Kak, ya? Kalau boleh bertanya apakah sebelumnya ada perjanjiannya juga ya? Karena biasanya kalau, di sebuah perusahaan ketika kita mau bagi modal ketika kita maaf,
ketika kita mau bagi dividen atas keuntungan perusahaan, kita itu ada aturan undang-undang PT yang menyertakan bahwa, dividen itu dibagi dari saldo laba ditahan yang sudah terakumulasi dari perusahaan berdiri, sampai sekarang. Tetapi kalau misalkan dalam jangka waktu 1 tahun, 2 tahun perusahaan itu bisa menghasilkan profit untuk dibagi dividen, perusahaan bisa melakukan pembagian dividen dari, laba bersih setelah dikurangi pajak gitu. Jadi kalau misalkan dari P2P lending ini perlu dicek di MOU awalnya, Kak. Apakah pembagian labnya, dihitung based on apa gitu, pembagian return ke modalnya itu berdasarkan apa gitu. Kalau PT kita sudah jelas, Kak, ada undang-undangnya juga, jadi dari laba bersih, setiap bulan yang terakumulasi setiap tahun dan terakumulasi ke beberapa tahun sampai dengan sekarang, itu yang nantinya secara persentage sesuai keputusan bersama RUPS yang digunakan untuk membagi dividen atau return atau, ini ya, pendapatan atas investor yang sudah menanamkan modalnya ke kita. Seperti itu, Kak, kalau aku bisa bantu jawab. Oke, Kak, Iya, mungkin dari Kak Hendry Rinaldi, apakah bisa diterima mhm, jawaban dari Kak Ani? Atau mungkin, agar lebih leluasa ya, mungkin Kak Hendry mhm, bisa on mic langsung ini, mhm, langsung sharing bareng Kak Ani gitu? iya, Atau seperti apa, Kak? Bisa direspon gitu ya? Oke, sudah oke. Kak, sudah Terima cukup gitu. kasih ya, Kebetulan Kak sinyal Henry atas heeh, oke, pertanyaannya. siap Kak. Iya, Ini Kak, last question nih Kak. Ini oke, ada pertanyaan gimana sih Kak cara membuat cash flow yang baik dan menarik gitu? Seperti itu Kak kurang oke. lebihnya. Oke, untuk Last bikin question. cash flow yang menarik ya, Mhm, sebenarnya betul. menarik enggaknya tergantung saldo keuangan yang Oke. dimiliki dari, teman-teman ya gitu. Iya. Semakin saldonya positif sebenarnya semakin menarik ya. Kalau secara penghitungan sih sebenarnya secara rumus sama ya. Saldo, contoh nih kita mau ngitung cash flow bulan Maret ini tanggal 28 gitu, cash flow harian aja ya. Jadi saldo harta kita per tanggal 27, saldo akhir per tanggal 27 secara kas bank ada berapa, terus ada pendapatan berapa itu dijumlahkan, dikurangi beban per, tanggal 28 ini, nanti ada saldo akhir. Nah, kemampuan perusahaan dalam menerima pendapatan atas penjualan atas produk dan jasa dari teman-teman, dibandingkan dengan pengeluarannya itu apakah positif gitu. Ketika positif berarti keuangan perusahaan dari teman-teman sehat sih, seperti itu. Jadi kalau minus, ya itu warning ya, warning system buat kita, oh ternyata, cash flow kita nggak bagus nih, angkanya negatif gitu. Padahal ketika menjalankan usaha sebenarnya, cash flow kita harus positif nih gitu. Jadi antara saldo per hari kemarin sama pendapatan hari ini, itu masih lebih, bahkan udah meng-cover dari pengeluaran yang dilakukan di tanggal ini, seperti itu, Kak. Jadi menarik enggaknya sebenarnya, ketika kita punya saldo atau punya aset atau punya harta yang berlebih dan mampu meng-cover, pengeluaran yang sudah kita keluarkan ya, itu sebenarnya itu yang menarik karena ada uangnya gitu. Tetapi untuk bisnis pemula sebenarnya Kakak bisa cek harian aja ya, maksudnya, oh iya saldo akhir kemarin ditambah pendapatan hari ini, penjualan hari ini, dikurangi beban hari ini, nah itu masih sisa berapa gitu aja. Terus dibandingkan dengan besok, besok lusanya apakah ada kenaikan atau justru turun gitu. Kalau naik ya berarti, oke bisnisnya Kakak secara cash flow tidak mengalami masalah, tetapi kalau sudah mulai menurun, kita perlu tanyakan, apakah ada piutang yang perlu untuk ditagih? Mungkin selama ini, mengendap ya di piutang, berarti marketing atau, bagian piutangnya harus segera follow up nih ke customer gitu, "Ini, mohon maaf Bapak Ibu kok piutangnya belum dibayar ya? Kira-kira kenapa? Apakah ada masalah dalam pembayaran atau seperti apa?" Gitu sih, Kak. Oke, siap. Makasih banyak, Kak. Heeh, Terus, oke. ini, Kak, ada lagi nih ternyata yang tanya, Heeh, di room chat dari Kak mhm, Hanan, mhm. pertanyaannya yaitu, bagaimana cara mengembalikan keuangan bisnis yang terpuruk, Kak, gitu? Apa indikator keuangan yang bisnisnya yang tidak sehat gitu, Kak?
Jadi Oh gimana iya, cara mengembalikan keuangan bisnis yang terpuruk, terus apa indikator keuangan bisnis yang nggak sehat gitu, Kak? ya. Mungkin bisa Jadi dijelaskan. secara indikator keuangan bisnis yang tidak sehat itu satu secara cash flow dia minus. Jadi uang yang ada tidak mampu mengcover beban-beban yang ada. Kemudian kita bisa lihat dari sisi neraca, saldo laba ditahan kita minus. Itu artinya kita tidak bisa memberikan return kepada pemodal yang sudah menanamkan modal ke kita. Atau kalau tidak ada pemodal, berarti usaha yang kita rintis saat ini itu belum plus ya, belum positif saldonya. Karena di dalam neraca, kalau kita lihat ya, perusahaan itu sehat ketika saldo laba ditahannya juga angkanya plus. Kalau angkanya minus, itu cukup cukup bahaya sekali ya. Jadi contoh nih ada investor A yang akan kerjasama sama perusahaannya Kak Hanan gitu. Ketika melihat neraca posisi lo kok saldo ditahannya minus ya. Berarti selama ini si investor bisa saja mengambil asumsi bahwa lo saldo laba ditahannya minus, dia bisa meminta laporan keuangan laba rugi juga dan dia akan breakdown. Ternyata hampir setiap bulan unit bisnis yang dipegang Kak Hanan itu selalu rugi, selalu negatif sehingga secara akumulasi saldo laba ditahan di neracanya itu minus gitu. Tetapi ketika saldo laba ditahan plus dan investor itu akan tertarik juga untuk kerjasama dengan perusahaannya Kakak gitu. Indikatornya itu. Dan gimana cara untuk sorry ya, aku lihat pertanyaannya lagi ya. Nah, Iya, Kak, bagaimana ada cara pertanyaan lagi. mengembalikan keuangan bisnis yang terpuruk gitu. Iya, betul. Kita harus breakdown masalahnya satu-satu, Kak. Jadi bisnis kita yang terpuruk itu apakah kita terlalu banyak hutang ke pihak ketiga, ataukah memang kita yang nggak mampu meningkatkan target revenue dari suatu unit bisnis itu gitu. Jadi kita breakdown satu-satu, kira-kira permasalahannya apa dulu, baru kita tentukan strateginya seperti apa. Contoh kalau terpuruk karena hutang pihak ketiganya terlalu besar. Nah, berarti kita harus melakukan mitigasi resiko nih. Kita harus melakukan restrukturisasi hutang gitu. Jadi dari hutang pihak ketiga atau hutang bank dan hutang yang lainnya, dulu hutang-hutang dengan rate atau bunga yang tinggi. Karena kalau hutang dengan rate yang sangat tinggi tidak segera kita lunasi, usaha yang teman-teman rintis akan terlilit dengan bunga pihak ketiga itu yang sangat besar gitu. Itu kalau kondisinya terlilit hutang. Tetapi kalau kondisinya karena target revenue-nya tidak tercapai, berarti mau nggak mau kita harus kasih deadline, kasih target ke bagian marketing dan bagian pembelian gimana cara dan mensolusikannya untuk mau nggak mau nih target penjualan atau revenue kita harus tercapai seperti itu. Apakah dari sisi riset lapangan, dari sisi penjualannya memang ya nggak jalan, ataukah kita tidak bisa bersaing dengan kompetitor yang sesama jenis dengan usaha kita, kita harus membreakdown dulu seperti itu, Kak. Baru kita rencanakan atau kita bisa financial planner kan dulu ya, terkait apa sih yang akan kita lakukan sebelumnya gitu. Kalau sudah A sampai Z kita ketahui, oh ternyata permasalahannya ini, dan ini, baru kita bisa menentukan tuh cara mengembalikan keuangan bisnis yang terpuruk itu seperti apa gitu. Yang jelas kita harus mengembalikan dalam posisi plus dulu ya. Ketika perusahaan kita secara laba rugi plus itu secara neraca kalau kita lihat walaupun 1 tahun kemarin 2020 contoh minus 10 juta. Tetapi Januari, Februari, Maret ini perusahaan atau bisnis kakak bisa menghasilkan laba 1 juta. Secara neraca rugi 10 juta itu bisa ditutup dengan untung 3 bulan senilai 1 juta, Kak. Jadi neracanya berangsur membaik menjadi 9 juta minusnya. Nah, misalkan kalau kakak nanti bulan April, Mei, Juni bisa untung lagi lah minimal 500.000, posisi neracanya kakak bakal jadi kecil lagi nih, saldo laba ditahannya minus 8,5 juta. Nah, semakin itu angkanya makin ke positif gitu, itu tanda-tanda usahanya kakak sudah mulai growth ya, growth ke arah positif gitu. Dari yang sebelumnya rugi, terpuruk, kakak bisa mengembalikan perlahan sehingga angkanya positif seperti itu, Kak. Mungkin bisa membantu. Oke, siap, Kak. Maaf, Kak, ini ada last question lagi ya. Ini benar-benar last banget ya. Untuk dari Kak Henry ya, kebetulan
saya bacakan. Oh ya Kak, izin bertanya kembali. Mohon maaf apabila sedikit di luar topik. Untuk startup pemula lebih disarankan menggunakan modal dari pendanaan kapital venture atau cukup dari pendanaan pribadi maupun kompetisi Kak gitu. Karena saya lihat masing-masing itu ada plus minusnya. Yang dapat suntikan modal growth-nya cepat, tapi balik modal untuk startup-nya itu lama, bahkan ada yang terakuisisi. Sedangkan yang pakai modal sendiri, growth-nya itu agak lama dan cenderung lebih fleksibel, seperti itu Kak. Nah, itu memang thank you ya pertanyaannya, luar biasa. Itu memang 2 pilihan ya, Kak, ya. Sebuah business owner pasti itu, maksudnya, apakah dengan modal sendiri tetapi, return-nya itu bakalan lama banget, butuh waktu yang lama untuk, pemodal itu bisa BEP juga, maksudnya, modal yang sudah ditempatkan bisa kembali, bahkan melebihi dari modal yang sudah di-store awal gitu. Ini sebuah pilihan, jadi Kakak bisa tentukan di awal, Kakak pilih yang mana nih, karena memang bener yang tadi Kakak bilang, semua ada plus minusnya gitu. Kalau kita, ada pendanaan dengan joint venture, kita harus ngitung bener-bener, Kak. Kerjasama dengan pihak lain itu sangatlah tidak mudah, karena begitu kita bikin proyeksi keuangan meleset sedikit, mereka pasti akan meminta pertanggungjawaban atas penempatan dana yang, di perusahaan kita gitu. Jadi memang kita perlu ketika memang ada pemodal yang ingin kerja sama-sama kita, kita harus pastikan laporan keuangan kita itu memang sudah semua ter-capture, baik pada misalkan manual report dalam bentuk Excel ataupun Kakak sudah pakai suatu sistem yang bisa menunjukkan bahwa laporan keuangan Kakak itu sudah valid dan sehat, seperti itu. Supaya, Kakak juga mudah memutuskannya ya, apakah, pengen pakai modal sendiri tetapi return-nya agak lama ataupun pakai dana, joint venture tapi ini ya, suntikan modalnya growth-nya cepat, tapi balik modal untuk start-nya, cukup lama gitu. Jadi, ini perlu dicari, plus minusnya dulu, baru dibandingkan one on one, Kak. Karena kalau aku bilang, di zaman sekarang banyak orang yang semakin membesarkan perusahaannya itu dengan pinjaman atau pemodal dari luar itu banyak banget. Tetapi mereka punya kapasitas SDM yang mampu meng-handle dan mengelola keuangannya, Kak. Gitu. Jadi menurut mereka, mereka nggak masalah kalaupun harus, bekerja sama dengan penyetor modal yang lebih banyak gitu. Tetapi kalau saat ini kondisinya belum memungkinkan, saya rasa itu juga bukan pilihan yang menarik juga ya. Karena kita akan terbebani untuk menghitung atau mengukur bagaimana sih kita bisa mengembalikan, eee, pengembalian atas penempatan modal besar dari investor, seperti itu, Kak. Semoga cukup membantu ya. Oke Kak, terima kasih atas penjelasannya. Setelah ini akan masuk ke oke, ini ada ucapan terima kasih dari Kak Henry ya. Terima kasih banyak Kak Ani, jelas sekali jawabannya. Semoga sehat selalu dan sukses selalu Kak. Thank you Kak. Makasih Oke. Kak, iya. Nah, setelah ini kita langsung masuk ke sesi ini apa namanya foto bersama gitu ya, Oke, baik. teman-teman. Mungkin jika teman-teman ada yang bersedia untuk on cam, dipersilahkan. Oke, ada yang on cam. Oke, dipersilahkan. Masih saya tunggu. Ntar langsung difoto oleh rekan saya. Oke, saya hitung ya. 3. Oke, sebentar. Oke, masih dipersilahkan teman-teman jika ada yang bersedia ingin on cam. Oke. Oke, siap ya teman-teman. 3, 2, 1. Untuk page selanjutnya, halaman kedua, bisa siap. 3, 2, 1. Mantap, terima kasih banyak ya
teman-teman semuanya. Terima kasih juga buat pemateri kita yang sangat hebat ini. Kemudian untuk teman-teman, untuk rekaman ini ya, untuk recording dari talk show malam hari ini, linknya akan di-share oleh masing-masing dari tim Merintis Indonesia. Kemudian untuk next talk show ya teman-teman, kalian harus tetap update terus di Instagram, makanya kalian semua harus banget follow Instagram Merintis Indonesia karena kami akan terus update postingan terutama talk show selanjutnya, talk show 18, bisa segera didaftar ya teman-teman. Makasih banget buat teman-teman yang udah menyempatkan hadir dari awal sampai akhir. Makasih juga buat Kak Ani Primawati, thank you ya Kak ya. Oke. Udah join acara ini yuk. Oke, untuk teman-teman juga mohon menunggu ya untuk e-sertifikat akan segera dikirim oleh tim Merintis Indonesia. Tunggu saja infonya lewat email masing-masing. Mungkin cukup sekian dari kami tim Merintis Indonesia. See you teman-teman semuanya. Dan terima kasih. Selamat malam ya teman-teman. Bye-bye. Bye-bye, selamat malam. Okay. Sukses ya buat teman-teman semua, buat usahanya. Nah, siap. Ya. Oke, Kak.